wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belina Sentika dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, dari program studi PGMI. Nah, di sini mata kuliah IPA ya, mata kuliah IPA. Dan di sini ada dosen ya pengampunya, yaitu Ibu Maris Dasatul Aini, MPDSI. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari beliau untuk menjelaskan tentang makanan sehat dan penyakit serta cara pencegahannya. Nah, langsung saja. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang makanan sehat. Nah, apa sih itu makanan sehat? Makanan sehat ini merupakan salah satu faktor pendukung kehidupan manusia, dan makanan sehat itu sendiri terdiri atas zat gizi, makanan yang mengandung gizi atau zat yang seimbang. Nah, zat gizi yang dimaksud ini adalah seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Nah, jadi adapun fungsinya juga, fungsi makanan sehat ini sendiri adalah sebagai penghasil energi. Jadi kita perlu makan makanan yang sehat untuk mendapatkan energi yang maksimal. Jadi kita melakukan kegiatan kita sehari-hari itu membutuhkan energi ya. Nah, jadi makanan sehat itu sangat perlu di dalam tubuh kita sebagai penghasil energi juga, dan juga sebagai zat pengatur serta zat pembangun tubuh manusia. Jadi apalagi seperti keadaan sekarang yang mana Indonesia sedang diserang oleh virus corona atau COVID-19. Nah, itu juga faktor dari kurangnya kita memakan makanan sehat dan juga kurang memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Jadi kita harus memakan makanan yang sehat dan juga jangan lupa memperhatikan lingkungan kita supaya bersih ya. Nah, makanan sehat ini juga sudah kita ketahui ada di makanan ya, seperti 4 sehat 5 sempurna. Jadi seperti yang kita butuhkan itu adalah sereal. Sereal itu ada pada beras, gandum, banyak gandum, ada juga pokoknya makanan yang berasal dari biji-bijian ya. Nah, mengapa dari biji-bijian yang masih utuh? Nah, sebaiknya kenapa? Karena makanan biji-bijian ini masih kaya akan serat yang dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, itu tadi dari sereal ya. Yang kedua yaitu sayur mayur. Nah, sayur mayur ini sangat juga semua jenis sayur mayur, terutama itu sayur hijau. Makanan sehat yang harus ada di makanan harian kita, menu harian kita. Kalau sayur itu bisa kita makan mentah ya, makan mentah atau dimasak seperti misalkan ditumis, direbus, dikukus, dan banyak lagi cara untuk mengolah sayur mayur tersebut. Nah, setelah sayur mayur itu buah-buahan. Buah-buahan itu juga kalau buah-buahan ini sebaiknya kita pilih yang utuh, yang masih segar dibanding dibuat jus dan buah keringnya. Buah-buahan kalau misalkan buah-buahan itu biasanya kita jadikan makanan selingan ya, seperti kalau misalkan buah pisang itu di pagi hari, buah apel di siang hari, dan buah lainnya juga bisa di sore hari. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah protein nabati dan hewani. Nah,
protein nabati dan hewani ini dimana kalau misalkan nutrisi yang ada pada suatu biasanya berasal dari hewan. Nah, misalkan daging sapi, daging ayam, daging maupun banyak ya hewan-hewan, juga telur. Nah, sedangkan misalkan yang nabati itu tuh terdapat di misalkan kacang-kacangan seperti kacang polong dan sejenisnya, dan banyak ya kacang-kacang yang lainnya termasuk tempe dan tahu. Nah, selanjutnya itu adalah susu dan produk yang misalkan menghasilkan susu seperti misalkan yogurt, sama keju. Nah, itu kan terbuat dari susu juga, jadi bisa kita konsumsi untuk minuman sehat yang bagus itu untuk tubuh. Nah, selanjutnya baiklah, itulah makanan sehat yang harus ada pada tubuh kita di menu harian kita. Itulah makanan-makanannya yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya, yang kedua itu adalah penyakit dan cara pencegahannya. Nah, di sini saya mengambil ada tiga jenis penyakit, yaitu yang pertama itu diare. Nah, diare ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Orang yang terkena diare biasanya akan mengalami gangguan pada BAB ya. Nah, diare ini bisa menular melalui tanah, air, dan makanan yang sudah terinfeksi karena virus tersebut. Nah, cara pencegahannya itu adalah menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, dan setelah keluar dari kamar mandi juga kita harus mencuci bagian yang harus kita cuci. Nah, yang kedua itu penyakit tipus. Tipus ini adalah penyakit infeksi kalau berkelompok yang meliputi demam, misalkan seperti demam yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Yaitu bakteri ini juga bisa dibawa oleh ektoparasit seperti tikus dan tungau. Nah, yang kemudian mereka menginfeksikan kepada manusia. Untuk cara pencegahan tipus ini sendiri, kita bisa melakukan dengan cara menghindari kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang ketiga itu ada cacar air. Nah, cacar air ini penyakit yang dapat menular dengan cepat dan mudah, dan biasanya cacar air ini hanya menyerang anak-anak, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menyerang orang dewasa ya. Cacar air ini dapat dicegah dengan cara vaksinasi. Nah, itulah pembahasan dari saya tentang makanan sehat dan penyakit serta cara pencegahannya. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah materi atau kekeliruan dengan materi saya minta maaf. Untuk teman-teman, ibu-ibu, adik-adik semuanya, selalu jaga kesehatan dan jaga jarak aman. Ikuti himbauan pemerintah untuk social distancing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.